Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya dari TRPL kelas 2D. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Padani dalam mata kuliah struktur data. Jadi, tugasnya itu membuat video yang menunjukkan langkah-langkah pembuatan program dari awal hingga akhir. Tunjukkan cara Anda menulis kode, mengkompilasi, menjalankan program, dan menjelaskan setiap bagian program yang Anda buat. Nah, jadi ada 3 pilihan soal di sini. Saya akan memilih soal yang nomor 1, yaitu membuat link list sederhana. Buatlah sebuah program Java untuk membuat link list yang menyimpan data integer. Program ini harus memiliki fitur berikut. Yang pertama, menambahkan elemen di awal link list. Yang kedua, menambahkan elemen di akhir link list. Dan yang ketiga, menampilkan semua elemen dalam link list. Instruksi, buatlah kelas node dengan atribut data dan next. Buatlah kelas link list dengan metode-metode untuk menambahkan dan menampilkan data. Oke, kita langsung saja ke VS Code-nya. Oke, jadi di sini kita akan mulai. Pertama itu kita masukkan kelas node, kemudian kita buka, tutup. Nah, apa itu kelas node? Nah, jadi kelas node itu yaitu elemen dasar yang kita gunakan dalam link list. Nah, jadi ini ibaratnya itu dia kotak, yaitu penyimpan data. Penyimpan data dari link list yang akan kita buat ini. Kemudian kita masuk ke in data, koma. Kemudian node, next, koma lagi. Nah, jadi fungsi dari si in data ini yaitu variabel data bertipe integer. Yang ini. Nah, kemudian node next ini yaitu ya variabel next bertipe node, berfungsi sebagai yaitu fungsinya sebagai pointer ke node berikutnya. Nah, jadi ini yang membuat node saling terhubung. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi yaitu kita masuk buat node lagi. Node in data, integer data. Kita buka lagi kurung awalnya, kemudian kita tutup. Kita lanjut enter, kita masuk this data sama dengan data. Kemudian kita masuk this, maaf ini salah, this data, ini bawah this next. Nol. Nah, oke. Nah, jadi node in data ini merupakan konstruktor. Nah, di sini jadinya dia otomatis memanggil, membuat objek node, yaitu menerima parameter atau data si node integer data ini. Nah, kemudian this data ini merupakan variabel milik kelas. Oke. Nah, jadi artinya nilai yang dimasukkan akan disimpan ke dalam node. Jadi nilai yang kita masukkan nanti akan disimpan di dalam node. Nah, ini nol. Nah, next diisi nol. Artinya node belum terhubung ke node yang lain, makanya dia masih nol. Nah, kemudian di sini penutup. Ini tadi penutup untuk yang di sini. Ini penutup yang di sini tadi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ke kelas list.
English, kemudian kita buka lagi, tutup, oke, kita enter node. Nah, jadi kelas linked list ini fungsinya itu apa? Nah, fungsi dari kelas linked list ini yaitu kita membuat kelas untuk mengelola node dalam linked list. Di linked list yang akan kita buat ini. Kemudian node head ini. Ini merupakan node pertama. Nah, jika head sama dengan 0, berarti linked listnya kosong. Nah, ini tadi kan masih ini 0 nih. Nah, jadi ya udah linked listnya berarti masih 0. Oke, kita akan lanjut lagi. Situ kita masukin public void add first. Oke, integer data. Sudah ditutup tadi. Kemudian kita buka, kita enter, kemudian masuk lagi node new node dengan new node data. Node data. Kita enter, kita bikin new node titik next head titik koma, kemudian head sama dengan new node titik koma. Oke, sebentar, di sini ada salah. Ini harusnya titik koma. Jadi ini kita mana? Kita hapus. Oke. Nah, oke. Kemudian kita lanjut yang tadi kita masukin public void add first integer data. Nah, jadi ini fungsinya itu digunakan untuk menambah data di awal list. Jadi kita di awal data list. Jadi ini fungsinya untuk kita menambahkan data di awal listnya. Nah, kemudian ya yaitu node new data. Nah, ini untuk membuat node baru dengan nilai data. Kemudian yaitu new node head. Nah, new node head ini yaitu menunjuk head ke head lama, kepalanya. Nah, jadi itu ditempatkan sebelum node yang lama. Nah, kemudian hit new node. Nah, ini dipindahkan ke node yang baru. Jadi node pertama. Nah, ini kalau head yang lama, ini head yang baru dia. Nah, gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yaitu first. Nah, selanjutnya yaitu public void add first data. Kemudian di sini kita buka lagi enter. Kemudian mode new
new node data. Kemudian di sini titik koma. Ya. If head sama dengan itu 2 null. Head new node titik koma. Kemudian return titik koma. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, di sini fungsinya ini yaitu sebagai metode untuk menambahkan data di akhir list. Nah, kemudian yaitu yang ini node new node sama dengan new node data. Nah, itu untuk membuat node baru. Nah, kemudian di sini ada if head dengan null. Nah, itu untuk mengecek apakah listnya kosong atau tidak. Nah, kemudian ada head new node. Nah, itu jika kosong, node baru jadi head. Jadi kalau dia kosong, node barunya itu menjadi head, menjadi kepalanya kembali. Nah, kemudian return. Nah, return ini fungsinya itu untuk menghentikan metode agar tidak lanjut ke bawah. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Masukkan kode node temp sama dengan head. Koma. Kemudian lanjut lagi while kemudian kita lanjut yaitu di ini node temp sama dengan head. Ini merupakan variabel temp untuk transversal atau pencarian si nodenya tadi yang dimulai dari head, dari kepalanya. Nah, kemudian di sini ada while ini. Nah, itu untuk loop selama node berikutnya masih ada. Nah, jadi artinya belum sampai node ke terakhir. Jadi di sini tuh bekerja ketika jadi di loop di ini apa sih namanya? Pokoknya nilainya masih dicari ketika belum berakhir seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian yang ini yaitu pindah ke node berikutnya. Ketika node misalnya di head, habis dari head cari lagi ke bawah gitu. Nah, ini ya itulah pokoknya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, sini kita masukkan public void print list.
print list oke mode tab head oke kemudian if and namanya null system out print list kosong. Oh shit, salah guys. Sini kita copy dulu. Sini kita masuk tadi. Kita buka dulu. Tutup. Habis itu. Ini. Oke, kemudian di sini bawah ini kita buat lagi sistem out print isi link list. Oh, jadikan kemudian next. Oke, kita jelaskan dulu. Oke, jadi saya akan jelasin ya. Yang selanjutnya itu public void print list. Nah, ini merupakan metode untuk menampilkan isi si link listnya itu. Nah, kemudian ini variable temp itu untuk transversal atau penelusuran atau pencarian tadi. Nah, dimulai dari kepala, yaitu head. Jadi pencariannya dimulai dari kepala. Nah, kemudian if temp sama dengan null, itu untuk mengecek apakah listnya kosong. Nah, kemudian sistem out print link list kosong. Link list kosong. Listnya kosong. Oke, kemudian return itu yang mengembalikan metode. Kemudian yaitu sistem out print isi link list.
Nah, itu untuk menampilkan teks awal tanpa pindah baris. Jadi dia masih sejajar ke depan, ke samping. Dia nggak turun ke bawah, dia ke samping. Nah, kemudian, nah ini. Oke, oke dulu, kita lanjut lagi. Maksudnya tadi link list kosong itu menampilkan pesan jika link listnya kosong. Kemudian return yaitu untuk menghentikan metode. Kemudian selanjutnya itu system out print isi link list. Nah, itu untuk menampilkan teks awal tanpa pindah baris tadi. Oke, ini juga sama, yaitu untuk time next, yaitu untuk memberhentikan. Untuk selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita masukin lagi kodenya while time tidak sama dengan 0. Oke. Sini kita buka, kita turun next. Kemudian sistem out print m titik data plus oke, kemudian sistem out print oke, titik koma. Oke, kita jelasin lagi. Oke, selanjutnya itu yaitu while time tidak sama dengan 0. Kemudian sistem, nah ini itu fungsinya sebagai loop selama masih ada node. Ini. Kemudian yaitu sistem out print time data plus ini. Nah, itu untuk menampilkan data dalam node, ditambahkan spasi agar rapi. Nah, ini ada spasi di dalam sini biar dia rapi. Nah, kemudian selanjutnya itu sistem out print, yaitu untuk pindah ke baris yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Public class. Di sini public class-nya kita buat sesuai dengan nama file yang kita buat, teman-teman. Saya di sini buat filenya namanya itu tugas 1. Karena saya ngertiin yang nomor 1 ya. Public class, jadi saya buat public class tugas 1. Kemudian dibuka, turun, kemudian kita masukin lagi public class. Oh yes, public static ya, public static void main. String oke, buka lagi, enter. Itu linked list new
linked list linked list sama dengan oke. Kemudian di sini kita tambahkan list add first. Kurang. Nah, di sini kita masukkan nilai dari si link list tadi. Misalnya kita masukkan 20. Di sini kita kasih di koma, buat juga list add kelas. Ini kita masukkan sebenarnya itu 30. Tunggu, ini kok kenapa merah ya? Sabar dulu. Add first. Oke. Koma. Kemudian lanjut lagi. List titik kelas. Add kelas. Add kelas. Kemudian kita masukkan lagi 10. Oke. Kemudian list add first. Itu first itu 5. Oke. Titik koma, enter, list add ini masuknya mas, masukin 30. Harusnya sih udah bener ya. Coba. Kemudian list print list. Kemudian titik koma. Oke, kita akan jelasin. Nah, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, public class tugas 1 itu karena saya kayak menamai file itu tugas 1. Oke, kemudian selanjutnya yaitu public static void main string args. Oke. Kemudian ini tuh metode utama. Itu program dari sini. Dimulai itu dari sini, teman-teman. Oke, kemudian link list new ini. Nah, itu untuk membuat objek link list bernama list. List sama dengan new link list. Nah, kemudian list add first. Nah, itu list yang pertama. Kemudian lastnya itu yang 20. Ini yang kepalanya, head. Ini yang terakhirnya.
Ini juga sama. Nah, gitu guys selanjutnya. Cuman ini masih banyak sekali merah. Coba di run dulu. Wow, banyak sekali kesalahan teman-teman. Oke, saya cek dulu ya. Salahnya ini di mana? Jujur error saya juga bingung. Karena saya I don't know. Oke, bentar ya teman-teman, saya cek dulu. Oke, saya habis ngecek ternyata ada beberapa huruf yang harus huruf besar dan huruf kecil, jadi dia merah, error. Coba kita run, kita save dulu. Yes. Oke, kita coba. Loh, bisa di run dia. Oke, kita coba run. Oke, isi link listnya itu ada list 5, 10, 20, 30. Nah, diurutkan ya teman, 5, 10, 20, 30. Oke, sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas, karena saya masih mencoba memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.